Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rahimahumullahu ta'ala al-mas'alatu ats-tsalitsah. Permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga dari bab air dari kitab Taharah. Al-ma'u idza khalatathu najasatun. Al-ma'u idza khalatathu najasatun. Air apabila tercampur dengan najis. Air apabila tercampur dengan najis. Qalu al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi ats-tsalatsah rihahu aw ta'mahu aw launahu fahuwa najisun bil ijma'i la yajuzu isti'maluhu. Air apabila tercampur dengan najis kemudian merubah salah satu dari tiga sifatnya, merubah salah satu saja dari tiga sifatnya, yaitu baunya, atau rasanya, atau warnanya, maka hukumnya adalah najis. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat, tidak boleh untuk digunakan sebagai alat bersuci. Fala yarfa'ul hadath wala yuzilu al-khabath. Maka air seperti ini tidak akan bisa menghilangkan hadath atau mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Sawa'un kana katsiran aw qalilan, sama saja banyak maupun sedikit. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Air yang sudah tercampur najis lalu berubah salah satu dari sifatnya, yaitu mengikuti sifat najis, apakah aromanya atau rasanya atau warnanya, maka dia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Sama saja air itu sedikit maupun banyak. Baik. Jadi ini berdasarkan ijma', berdasarkan ijma'. Ada hadisnya, tetapi hadisnya dhaif, sehingga ulama bukan berdalil dengan hadisnya, tapi berdalil dengan ijma'. Hadisnya masyhur, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Bulughul Maram, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi." Sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun kecuali apabila mendominasi atau memberi pengaruh pada aromanya dan rasanya dan warnanya. Begitu pula dalam riwayat Al-Baihaqi, "Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi." Air itu suci kecuali berubah aromanya atau rasanya atau warnanya disebabkan najis yang masuk padanya. Jadi ini hadisnya. Hadis Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Tetapi jemaah sekalian, ulama sepakat hadis ini dhaif. Sebagaimana kata An-Nawawi, ittafaqal muhaddithun ala tad'ifihi. Para ulama ahli hadis sepakat melemahkan dua hadis ini. Maksudnya yang lemah adalah bagian yang kedua. Adapun bagian yang pertama, hadisnya sahih. Lafaznya sahih. Sesungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan nanti hadis tentang sumur Buda'ah. Namun lafaz yang kedua itu yang dhaif, yaitu apabila berubah
aromanya, rasanya, dan baunya. Ini sebenarnya hadis dhaif. Tetapi ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Kalau air kemasukan najis, kemudian berubah salah satu dari 3 sifatnya ini, apakah aromanya, atau rasanya, atau baunya, maka hukumnya adalah najis. Tidak bisa digunakan untuk taharah. Tidak bisa mengangkat hadas, tidak pula bisa menghilangkan najis. Ini berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan disebutkan bahwa yang menukil kesepakatan ini sangat banyak, diantaranya Imam Syafi'i, Ibnul Munzir, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Baik jemaah sekalian, ini kondisi yang pertama. Apabila air kemasukan najis, kemudian berubah salah satu dari 3 sifatnya. Salah satu saja ya, nggak harus semuanya. Apakah berubah aromanya? Apakah berubah warnanya? Apakah berubah rasanya? Maka hukumnya najis berdasarkan kesepakatan ulama. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, amma in khalatathu an-najasah wa lam tughayyir ahada awsafihi fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulu taharatu bihi. Adapun apabila tercampur dengan najis dan tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka apabila airnya banyak, tidaklah najis dan boleh digunakan untuk taharah. Dan boleh digunakan untuk taharah. Ini kondisi yang kedua. Air kemasukan najis, tapi tidak merubah sifatnya sama sekali. Jadi ada air dan jumlahnya banyak. Airnya itu banyak. Kemudian kemasukan najis. Tapi najis itu tidak memberikan pengaruh. Najis itu tidak memberikan pengaruh. Sehingga airnya nggak berubah. Warnanya nggak berubah. Rasanya nggak berubah. Aromanya pun nggak berubah. Maka hukumnya apa? Airnya tidak najis. Dan boleh digunakan untuk taharah. Dan boleh digunakan untuk taharah. Iya. Dan bahkan ini juga sebenarnya ada dinukil kesepakatan ulama. Dinukil kesepakatan ulama akan sucinya air ini. Walaupun sudah kemasukan najis, tapi najisnya tidak memberikan pengaruh. Karena airnya banyak. Karena airnya banyak. Sehingga najisnya tidak memberikan pengaruh. Juga dinukil kesepakatan bahwa ini suci. Ya, telah menukil kesepakatan ini Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Baik, ini kondisi yang kedua. Dan juga ada hadis tentang bi'ir buda'ah, sumur buda'ah. Insyaallah akan disebutkan di sini. Baik, ini yang kedua. Keadaan yang kedua, tercampur najis tapi tidak merubah sifatnya. Sekarang keadaan yang ketiga. Amma in kana qalilan fayanjus. Adapun apabila air itu sedikit lalu tercampur najis, meskipun tidak merubah sifatnya, maka hukumnya najis. Wala tahsulu at-taharatu bihi, dan tidak boleh digunakan untuk taharah. Tidak boleh digunakan untuk taharah. Wa haddul ma'il katsir ma balaga kullatain fa aktsar. Dan ukuran disebut air itu banyak apabila mencapai 2 kullah atau lebih. Wal qalil ma duna dzalik. Sedangkan yang sedikit adalah yang kurang dari 2 kullah. Berapa itu 2 kullah? Disebutkan di catatan kaki. 2 kullah itu kurang lebih seperti 93,075 sok. 1 sok itu berapa ukurannya? 4 mud. Mud itu 2 tangan orang dewasa. Atau kurang lebih 160,5 liter. Jadi ini yang disebut dengan air yang banyak. Kalau tidak berubah, salah satu dari 3 sifatnya, saat kemasukan najis, maka hukumnya suci. Sedangkan kalau kurang daripada 2 kullah, berarti airnya sedikit. Inilah keadaan yang ketiga.
Kondisi yang ketiga, kalau airnya sedikit lalu kemasukan najis, tapi nggak merubah sifatnya. Tidak merubah sifatnya. Kalau airnya sedikit lalu merubah sifatnya, ya sepakat ulama, tidak boleh. Nah sekarang, airnya sedikit lalu kemasukan najis, tapi tidak merubah sifatnya. Warnanya nggak berubah, aromanya nggak berubah, rasanya pun nggak berubah. Rasanya nggak berubah. Maka dikatakan di sini, hukumnya najis. Namun jamaah sekalian, ini sebenarnya masih khilaf di kalangan ulama. Masih ada silang pendapat di kalangan ulama. Yang berpendapat najis adalah mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pendapat yang kedua, sebagian ulama dari kalangan Malikiyah dan dari kalangan Zahiriyah, juga satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga pilihan dari banyak ulama Hanabilah. Dan dikuatkan oleh Ibnul Munzir dan Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, As-San'ani, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin, bahwa tidaklah najis. Walaupun airnya sedikit, ketika tercampur najis, dan tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya. Pendapat yang kedua, tidak najis. Iya. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Hukumnya tidaklah najis. Baik. Nah, sekarang kita lihat dulu dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis. Wad dalilu ala dzalik hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak dinajiskan oleh apapun. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Nah jemaah sekalian, ini dalil keadaan yang kedua tadi. Keadaan yang kedua tadi. Jadi dalil keadaan yang kedua atau kondisi yang kedua, apabila airnya banyak lalu tercampur najis, tapi tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka ini adalah dalilnya, air itu masih suci. Dan ini adalah hadis yang dikenal dengan istilah hadis bi'ir buda'ah, hadis tentang sumur buda'ah. Jadi sumur itu letaknya di tengah lembah, kemudian kalau hujan, maka sumur itu kemasukan berbagai macam kotoran. Sumur itu kemasukan berbagai macam kotoran karena posisinya di tengah lembah, sehingga kalau banjir atau hujan deras, maka air menuju ke situ semuanya, sehingga kemasukan kotoran. Tetapi jamaah sekalian, airnya nggak berubah. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Airnya tidak berubah karena jumlahnya banyak. Maka ini dalil keadaan yang kedua. Dalil untuk keadaan yang ketiga. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagal ma'u kullatain lam yahmilil khabath." Apabila air mencapai 2 kullah, maka tidak akan mengandung najis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Baik, ini dalilnya jemaah sekalian. Dalil jumhur ulama, apabila airnya kurang dari 2 kullah dan kemasukan najis, walaupun tidak merubah salah satu dari sifatnya, maka dia sudah dihukumi najis. Sebab kata mereka, Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, kalau lewat 2 kullah atau mencapai 2 kullah, tidak akan mengandung najis. Sehingga mafhumnya adalah, jika kurang dari 2 kullah, lalu kemasukan najis, walaupun tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak pula berubah baunya, maka dia dihukumi najis. Ini dalil
mayoritas ulama. Adapun ulama yang berpendapat bahwa dia tidak najis, walaupun jumlahnya sedikit, selama tidak berubah warnanya atau rasanya atau baunya ketika kemasukan najis, apa dalil mereka? Di antaranya dalil-dalil yang bersifat umum. Seperti surat Al-Furqan ayat 48. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Maka makna air yang suci lagi mensucikan dalam ayat ini bersifat umum. Tidak membatasi jumlahnya banyak. Walaupun sedikit, selama dia masih suci, maka dia tetap dihukumi suci lagi mensucikan. Jadi dalil ini dalil yang bersifat umum. Iya. Begitu pula hadis sumur buda'ah tadi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak dinajiskan oleh apapun. Maksudnya apa? Selama dia tidak dinajiskan, yaitu tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia tetap dihukumi suci. Nah jemaah sekalian, pendapat yang kuat adalah dia tetap suci lagi mensucikan. Dia tetap suci lagi mensucikan berdasarkan keumuman dalil. Berdasarkan keumuman dalil. Hanya masalahnya, bagaimana dengan hadis kullatain? Hadis tentang 2 kullah. Maka jemaah sekalian, ulama yang mengatakan airnya tetap suci, mereka menjawab hadis ini dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Jadi sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis ini dhaif, walaupun kebanyakan ulama berpendapat hadis ini sahih. Tapi ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini, seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, dan lain-lain. Karena ada ittirab di sanadnya maupun di matannya. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, andai hadisnya sahih sekalipun, maknanya adalah madhinnatu an-najasah. Persangkaan kuat air itu, jika dia kurang dari 2 kullah, kemudian terkena najis, maka dia akan berubah. Jadi itu maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemahaman ini bisa dipetik dari sebab munculnya hadis tersebut. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma wa ma yanubuhu minad dawab was-siba. Jadi sebab munculnya hadis ini, hadis tentang 2 kullah, adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang dilewati atau minum darinya hewan-hewan jinak atau hewan-hewan melata dan hewan-hewan buas. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabath." Apabila airnya mencapai 2 kullah, maka tidak akan mengandung najis. Artinya apa? Karena airnya banyak, walaupun hewan-hewan buas minum darinya, maka najis dari air liur mereka, itu tidak akan merubah air tersebut. Kenapa? Airnya banyak. Sedangkan kalau kurang dari 2 kullah, umumnya jika kemasukan najis, maka akan merubah najis tersebut. Ini hukum umum. Makanya dikatakan madhinnatu an-najasah. Persangkaan ada najis. Artinya apa? Kalau faktanya tidak merubah salah satu dari sifatnya, apakah rasanya, warnanya atau baunya, maka hukumnya tidaklah najis. Insyaallah taala ini pendapat yang lebih kuat, bahwa airnya tetap suci walaupun jumlahnya sedikit, kemudian kena najis namun tidak berubah. Apakah warnanya atau rasanya atau baunya, maka hukumnya tidaklah najis. Baik. Jadi ini 3 keadaan air
yang disebutkan di sini. Kita tambahkan, ada keadaan berikutnya, keadaan yang keempat, tentang hukum air yang berubah karena berdekatan dengan najis, bukan karena tercampur najis. Ada dua kondisi. Yang pertama, berubah aromanya. Maka ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, tidak najis. Tidak najis. Kesepakatan ini dinukil oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Jadi kalau antum dapati di satu kolam misalkan, atau danau, baunya sudah berubah. Nggak seperti aslinya. Baunya bau najis. Tapi najisnya tidak bercampur di situ. Najisnya ada di sampingnya. Maka hukumnya tidak najis. Persoalan merasa jijik dipakai, ya itu masalah lain. Tapi sekarang kita bicara hukumnya. Apakah dia najis atau boleh digunakan untuk bersuci? Jawabannya, boleh untuk digunakan bersuci berdasarkan kesepakatan ulama. Keadaan yang kedua, berubah warnanya dan rasanya. Bukan karena bercampur, tapi karena berdekatan dengan najis. Maka ini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau yang berubah warnanya dan rasanya, sebagian ulama mengatakan hukumnya sudah najis. Alasannya apa? Karena nggak mungkin dia berubah kecuali sudah tercampur. Kecuali sudah tercampur. Ini kata sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain lagi mengatakan, ya kalau buktinya nggak tercampur, maka tidaklah najis. Jadi letak perbedaan pendapat di situ. Terbukti tidak sudah tercampur atau belum. Artinya kalau terbukti tidak tercampur, walaupun berubah warnanya dan rasanya, maka tidak najis. Selama dia tidak tercampur. Cuma umumnya kalau dia sudah berubah sampai pada warna dan rasanya, umumnya itu sudah tercampur. Ya, antum buktikan aja sendiri. Ya. Kalau sudah berubah warnanya dan rasanya, itu biasanya bukan sekedar berdampingan atau berdekatan dengan najis, tapi najisnya sudah masuk ke situ. Baik. Jadi ini keadaan yang keempat, tentang air yang berdekatan dengan najis. Tambahan satu lagi, keadaan yang kelima, tentang air yang mengalir. Tentang air yang mengalir apabila kemasukan najis. Pada intinya, hukumnya sama saja dengan air yang diam, rinciannya sama. Kalau kemasukan najis kemudian berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka hukumnya najis. Hukumnya najis. Tetapi kalau tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka tidaklah najis. Tidaklah najis. Jadi perinciannya sama saja dengan air yang diam. Apakah banyak atau sedikit. Ya, hanya saja ulama memberi rincian khusus karena ada hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabullanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi." Janganlah seorang dari kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi padanya. Dalam riwayat Muslim, thumma yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi darinya. Baik. Jadi ini hadis larangan kencing di air yang diam. Larangan kencing di air yang diam. Maka hadis ini menunjukkan kalau air itu diam, kemudian dikencingi, peluang dia menjadi najis itu lebih besar, sehingga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya dengan air yang mengalir. Biasanya najisnya itu langsung mengalir. Najisnya itu langsung mengalir, tidak tetap di situ. Namun kalau faktanya najisnya ada sehingga jelas terlihat warnanya berubah atau rasanya berubah atau aromanya berubah, maka hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Jadi sama saja perinciannya, apakah air mengalir atau diam, tergantung sifat airnya, Baik. Kemudian jemaah sekalian, satu faedah lagi dalam permasalahan
air yang tercampur najis. Satu faidah lagi. Mungkinkah air ini disucikan? Mungkinkah air yang sudah tercampur najis menjadi suci kembali? Maka ini juga ada khilaf ulama. Sebagian ulama berpendapat itu nggak mungkin lagi disucikan. Sebagian lagi berpendapat mungkin saja disucikan. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah dikuatkan oleh Ibnu Hazm Asy-Syaukani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Jadi mungkin saja air yang sudah terkena najis lalu disucikan. Yang penting terbukti, yaitu najisnya hilang. Najisnya hilang. Dan juga hilang sifat-sifat najis tersebut yang mempengaruhi air. Jadi dua yang harus dihilangkan. Yang pertama najisnya dibuang. Kalau misalkan kemasukan najis, najisnya dibuang. Kemudian yang kedua, hilangkan sifat-sifat najis yang memberi pengaruh pada air. Apakah warnanya, atau aromanya, atau rasanya. Kalau semua itu sudah hilang, maka airnya menjadi suci. Airnya menjadi suci. Dan inilah yang digunakan di kerajaan Arab Saudi hari ini. Dari air daur ulang. Jadi tidak mengapa. Kalau bisa didaur ulang, dihilangkan najisnya, maka dia menjadi suci. Ya, ini juga kembali kepada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama sebabnya. Adanya dan tidak adanya. Artinya, kalau ada najis, maka dihukumi najis. Kalau sudah tidak ada najis, tidak bisa lagi dihukumi najis. Jadi mungkin saja air yang sudah menjadi najis untuk disucikan kembali. Baik, ini jemaah sekalian, permasalahan yang ketiga.